Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya penting banget buat banyak orang ya. Gimana sih caranya biar hidup kita ini terasa lebih punya makna? Nah, kita akan coba bedah ini bareng-bareng. Panduannya dari bab 34 di buku Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Pasti udah pada nggak asing ya sama buku ini? Iya, buku ini memang oke banget, praktis gitu ya. Dan bab 34 ini spesifik banget ngebahas fase setelah kita mungkin udah mulai sadar nih, apa sih yang penting buat kita? Krusial banget sebetulnya fase ini. Betul, betul. Dan ada pola yang diangkat di bab ini yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Misalnya nih ya, Anda baru selesai refleksi diri, mikirin nilai-nilai hidup gitu kan. Terus sadar, wah kesehatan ini penting banget buat gue. Nah, biasanya apa yang terjadi abis itu? Seringnya sih lompatannya langsung jauh banget. Tiba-tiba kesadaran itu jadi target super ambisius. Kayak contoh di bukunya Dr. Smith juga kan, tiba-tiba pengen lari maraton. Padahal mungkin sebelumnya jarang banget olahraga. Langsung ke puncak gitu. Nah itu dia, persis. Semangatnya kan membara tuh di awal. Tapi ya kita tahu lah ya, api segede itu seringnya cepat juga padamnya. Makanya misi kita sekarang ini mau coba pahami nih. Dari bab 34 ini, kenapa sih pendekatan pokoknya harus bisa, itu mungkin bukan cara terbaik buat dapetin makna hidup jangka panjang. Kita mau gali alternatifnya yang ternyata, lebih fokus ke hal-hal kecil sehari-hari. Sama pembentukan identitas. Yuk, kita bedah bareng siapa tahu relevan buat Anda. Oke, sip. Mari kita mulai dari kenapa sih kalau cuma fokus ke tujuan besar aja, itu bisa jadi masalah. Menurut Dr. Smith ya, ini bukan berarti punya tujuan itu jelek ya, tapi ada semacam jebakan gitu kalau cuma itu pegangannya. Nah, ini saya penasaran nih. Soalnya kan secara umum gitu ya, tujuan besar itu yang sering jadi pemicu awal kan. Energi buat berubah itu kan datangnya dari bayangin hasil akhirnya. Gimana Bob 34 melihat ini? Kenapa kok cara yang umum ini sering goyah gitu di tengah jalan? Pertanyaan bagus banget, karena memang tujuan besar itu punya daya tarik awal yang kuat, nggak bisa dipungkiri. Tapi inti argumen Dr. Smith di bab ini tuh, kalau kita cuma ngandelin tujuan akhir, fondasi perubahan kita jadi agak rapuh gitu. Pertama, motivasi yang muncul cuma dari bayangin garis finish itu seringnya cuma sementara banget. Dr. Smith pakai analogi bagus deh. Motivasi ini kayak nyala api di ujung korek api. Terang sih sesaat, tapi ya bahan bakarnya dikit banget, cepat habis. Ah, iya ya, saya ingat analogi itu. Kebakar terang tapi bentar doang. Itu ngegambarin banget ya perasaan semangat 45 di awal yang tahu-tahu hilang gitu aja setelah beberapa minggu nyoba. Tepat, energi awal itu emang nggak bisa jalan sendiri terus-terusan. Terus lagi nih, kalau kita terlalu fokus, terlalu terobsesi sama hasil akhir, selesai maraton, capai target X, dapat promosi Y, itu bikin kita jadi rentan banget sama hambatan. Pas progresnya kerasa lambat, atau pas kita ketemu kesulitan, gagal dikit di jalan, wah, godaan buat nyerah itu gede banget jadinya. Kenapa? Ya karena kita ngerasa garis finishnya masih jauh banget, terus perjalanan ke sananya itu kayak beban aja, bukan bagian dari proses yang seru atau bermakna. Oh, ini ngejelasin banget kenapa banyak resolusi tahun baru gitu ya, kandas di bulan Februari atau Maret. Fokusnya cuma ke hasil akhir di Desember, padahal perjalanan Januari, Februari, Maretnya itu penuh tantangan yang nggak diantisipasi atau ya nggak dinikmati aja prosesnya. Persis, kita jadi kayak kehilangan hubungan sama kenapa sih gue lakuin ini hari ini. Cuma kepikiran apa yang mau gue capai nanti. Nah, pas nantinya itu kerasa jauh banget atau susah banget dicapai dalam waktu dekat, ya udah, motivasi internal kita ambruk. Menurut Dr. Smith, ini bukan karena kita malas atau kurang niat loh. Tapi karena strateginya yang cuma ngandelin tujuan akhir, itu emang dasarnya kurang stabil buat jangka panjang. Oke, ini penting banget buat dipahami. Jadi kalau strategi pokoknya target besar ini rapuh, terus apa dong yang ditawarin Dr. Smith di bab 34? Apa pendekatan yang lebih kokoh, lebih awet gitu buat membangun hidup yang bermakna ini? Di sini kita masuk ke soal detail harian sama identitas itu ya. Betul. Dr. Smith ngusulin semacam pendekatan dua cabang gitu ya, atau two-pronged attack. Ini geser fokusnya secara fundamental. Cabang pertama, kita diajak luangin waktu. Bukan cuma mikirin apa yang mau dicapai, tapi siapa kita pengen jadi. Jadi ngebayangin dan visualisasiin gitu agak detail, pribadi kayak gimana sih yang sejalan sama nilai-nilai yang kita anggap penting itu. Oh, jadi gesernya dari saya pengen lari maraton, jadi kayak saya pengen jadi tipe orang yang ngehargain dan ngerawat kesehatannya secara konsisten.
Atau saya pengen jadi pribadi yang aktif dan bugar, gitu ya? Nah, itu dia. Fokusnya ke identitas, ke tipe orang yang pengen kita wujudkan. Ini jangkar internalnya lebih dalam daripada sekedar pencapaian di luar. Terus, cabang kedua dari pendekatan ini yang ngerjemahin visi identitas yang abstrak tadi jadi tindakan-tindakan nyata. Yang konkret, spesifik, dan yang paling penting nih, bisa dilakuin terus-menerus, sustainable, dalam hidup sehari-hari. Bisa dilakuin terus-menerus. Nah, ini kata kuncinya menarik. Berarti bukan lagi soal aksi heroik sesekali, tapi lebih ke langkah-langkah kecil yang bisa rutin gitu ya. Persis, balik ke contoh kesehatan tadi ya, kalau identitas yang dituju itu orang yang aktif dan jaga kesehatan, tindakan hariannya mungkin bukan langsung latihan maraton 20 km. Bisa jadi mulainya dari jalan kaki 15 menit tiap pagi, atau milih naik tangga daripada lift, nambahin porsi sayur pas makan siang, tidur 30 menit lebih awal. Tindakan-tindakan ini mungkin kelihatannya kecil ya dibanding maraton, tapi justru karena kecil dan spesifik ini, kemungkinan buat dilakuin terus-terusan jadi lebih gede. Dan konsistensi ini yang kemudian ngebangun makna dalam prosesnya ya, bukan cuma nunggu hasil akhir doang. Iya, betul. Menurut bab 34, usaha harian ini jadi lebih punya makna karena tiap tindakan kecil itu kayak jadi penegasan gitu loh dari identitas yang lagi kita bangun. Tiap kali kita milih tangga, kita bukan cuma bakar kalori, tapi kita kayak lagi ngomong ke diri sendiri. Nah, ini nih yang dilakuin orang aktif. Ini nguatin identitas itu dikit demi sedikit. Maknanya nggak ditunda sampai garis finish, tapi dirasain di tiap langkah kecil yang sejalan sama siapa yang kita pengenin. Wah, ini ngubah cara pandang kita ke tindakan sehari-hari ya. Bukan lagi cuma rutinitas atau kewajiban, tapi kayak bukti dari identitas yang kita pilih. Dr. Smith juga nekenin soal pertanyaan reflektif harian kan di bab ini? Ya, itu bagian penting dari cabang kedua ini. Bab 34 nyaranin kita buat rutin nanya ke diri sendiri, mungkin tiap pagi gitu. Pribadi kayak gimana sih yang gue pengenin hari ini? Terus dilanjutin sama, apa satu atau dua tindakan konkret yang bakal gue lakuin hari ini buat ngelangkah ke arah pribadi itu? Pertanyaan ini ngejaga fokusnya tetap di proses harian sama identitas saat ini, bukan cuma tujuan di awang-awang nanti. Oke, jadi kalau kita balik lagi nih ke contoh maraton yang ikonik tadi, pakai pendekatan Dr. Smith ini fokus utamanya jadi bukan lagi soal bisa atau enggaknya nyelesain lari 42 kilo itu, tapi lebih ke proses jadi tipe orang yang jadiin kesehatan dan kebugaran bagian dari gaya hidupnya tiap hari. Identitas ini yang jadi aset jangka panjangnya, gitu kan? Tepat sekali. Identitas inilah yang jadi jangkar psikologis yang kuat. Kenapa? Karena identitas itu rasanya lebih personal, lebih mendasar dibanding tujuan di luar sana. Pas motivasi kita lagi turun, dan itu pasti kejadian lah sama semua orang. Atau pas kita ketemu resistensi, entah rasa malas dari dalam diri, atau omongan negatif dari orang lain, pegangan kita bukan lagi gue harus capai target itu, tapi lebih ke gue lakuin ini karena ya inilah gue sekarang, atau inilah tipe orang yang lagi gue usahain. Ah, itu dalam banget sih pergeseran internalnya. Dari saya harus lakuin X, jadi saya adalah tipe orang yang lakuin X. Ini pasti nggak sih tingkat ketekunan yang beda ya pas ketemu kesulitan? Beda banget. Pegangan identitas ini bantu kita ngelewatin lembah keputusasaan yang sering muncul setelah semangat awal hilang. Kita tetap jalan bukan karena euforia sesaat, tapi karena tindakan itu nyambung sama citra diri yang pengen kita bangun dan pertahanin. Ini jadinya bukan lagi soal maksa motivasi diri tiap hari, tapi lebih kayak ngejalanin skrip dari identitas yang udah kita pilih. Dan yang menarik ya, kayak yang dijelasin di bab 34, lama-lama perilaku yang konsisten ini bukan cuma nyerminin identitas, tapi juga cara aktif ngebentuk dan nguatin keyakinan kita soal diri sendiri. Ini bukan sekedar pura-pura sampai bisa, tapi lebih kayak lakukan sampai jadi beneran. Persis. Ada semacam lingkaran umpan balik positif gitu. Anda bertindak sesuai identitas yang diinginkan, misalnya milih makanan sehat. Tindakan ini ngasih bukti ke otak Anda bahwa Anda emang orang yang peduli kesehatan. Keyakinan diri sebagai orang sehat, ini terus bikin lebih gampang buat ngelakuin tindakan sehat berikutnya. Lama-lama, ini bukan lagi soal pura-pura atau usaha keras, tapi udah jadi bagian alami dari cara Anda mikir dan bertindak. Anda beneran jadi orang itu lewat kumpulan tindakan dan gaya hidup yang konsisten. Transformasinya di level yang lebih dalam, bukan cuma pencapaian di permukaan aja. Ini kerasa jauh lebih membumi dan
Anehnya, mungkin lebih bisa dicapai ya buat banyak orang dibanding target-target raksasa yang seringnya bikin ngeri duluan. Nah, coba kita sambungin ini langsung ke Anda yang lagi dengerin. Mungkin Anda lagi ngerasain dorongan buat bikin perubahan, nyari sesuatu yang lebih bermakna, tapi udah capek duluan mikirin target besar yang kayaknya jadi satu-satunya cara. Apa artinya pendekatan Dr. Smith ini buat Anda? Artinya, ada alternatif lain nih yang mungkin lebih cocok dan lebih awet buat Anda. Pesan utamanya ia pergeseran fokus tadi. Dari yang mungkin tadinya kepikiran banget sama hasil, selesai maraton, dapat nilai A, punya rumah gede, jadi lebih ngehargain dan fokus ke proses sama identitas. Misalnya, ngebangun kebiasaan gerak tiap hari, jadi pelajar yang tekun dan penasaran, jadi pasangan yang suportif dalam interaksi harian. Itu proses dan identitasnya. Jadi makna itu nggak lagi disimpan sampai tujuan tercapai, tapi bisa ditemuin dan dipupuk dalam perjalanan sehari-hari itu sendiri ya. Prosesnya yang jadi sumber makna utama. Ya, itu dia inti argumennya di bab 34. Pendekatan yang basisnya identitas sama tindakan harian ini, menurut Dr. Smith, itu mendorong perubahan yang lestari, yang awet gitu. Kenapa? Soalnya dia nyatuin nilai-nilai Anda, apa yang penting buat Anda, ke dalam cara Anda hidup tiap hari. Bukan cuma jadiin itu daftar yang harus dicapai atau achievement list. Ini kayak nanam benih makna tiap hari lewat tindakan kecil ya, daripada nunggu panen besar yang belum tentu datang juga. Analogi yang pas banget. Bab ini benar-benar nguatin ide kalau kita nggak perlu nunggu momen-momen besar atau pencapaian hebat buat ngerasa hidup kita bermakna. Justru, tindakan-tindakan kecil yang konsisten, yang Anda lakukan dengan sadar karena nyambung sama siapa yang Anda cita-citain dan nilai apa yang Anda pegang, itulah bahan bakar utama buat bangun hidup yang kerasa kaya makna dari dalam. Ini lebih soal menjadi seseorang daripada sekedar mencapai sesuatu. Luar biasa. Rasanya ini ngasih perspektif yang lebih ramah ya ke diri sendiri, lebih manusiawi dalam ngadepin proses perubahan sama pencarian makna yang seringkali kerasa berat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita soal bab 34 buku Dr. Julie Smith ini, intinya bukan berarti kita harus berhenti punya mimpi atau tujuan besar ya. Oh, bukan sama sekali. Tujuan itu bisa tetap ada kok sebagai arah atau inspirasi gitu. Cuma, kunci buat nyiptain makna yang awet dan perubahan yang berkelanjutan, itu bukan di lompatan-lompatan raksasa sekali-kali yang ngabisin energi dan gampang bikin kita nyerah. Tapi, letaknya itu di kemampuan kita buat secara sadar nanemin nilai-nilai kita ke dalam pilihan dan tindakan sehari-hari, sekecil apapun itu. Dan secara bertahap, ngebangun serta nguatin identitas yang sejalan sama nilai-nilai itu. Proses inilah kumpulan dari tindakan sadar yang kecil tapi konsisten, yang akhirnya ngebentuk hidup yang kita rasain bermakna. Perspektif Dr. Julie Smith di bab ini benar-benar kerasa kayak peta jalan yang praktis ya, bukan cuma teori di awang-awang. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penutup nih, yang penting buat Anda renungin lebih lanjut, nyambung dari yang kita diskusikan dari bab 34. Mengingat kalau identitas kita, tipe orang kayak gimana kita ini, dibentuk dan dikuatin bukan cuma sama niat baik aja, tapi sama tindakan yang konsisten, sekecil apapun. Tindakan nyata ya, bukan cuma pikiran doang. Betul, jadi pertanyaannya gini, apa satu aja tindakan kecil, tapi realistis buat dipertahanin terus-menerus yang bisa Anda mulai lakuin hari ini atau besok? Yang tindakan itu sejalan sama versi diri atau pribadi yang Anda cita-citain. Cuma satu langkah kecil aja ya, yang bisa konsisten dilakuin. Iya, satu langkah mikro. Mungkin rasanya nggak signifikan ya kalau dibandingin sama maraton impian Anda. Tapi berdasarkan apa yang kita bahas dari Dr. Smith, langkah kecil yang konsisten inilah batu bata pertama yang paling penting buat ngebangun identitas dan makna yang Anda pengenin. Apa nih langkah mikro pertama itu buat Anda? Pertanyaan reflektif yang kuat banget nih buat dibawa pulang. Terima kasih banyak ya udah nyimak pembahasan kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 34 buku Dr. Julie Smith ini ngasih perspektif baru yang bermanfaat buat perjalanan Anda.